Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati Bapak pengurus masjid, para pejabat Mabes Polri, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang insyaallah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di rumahnya, di tempat yang sangat mulia. Kita duduk sejenak untuk berbicara mengenai kebesaran Allah, yang mana kita diperintahkan untuk terus senantiasa menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap orang muslim, laki-laki dan wanita. Maka insyaallah waktu yang singkat ini akan merupakan saksi bahwa kita tergolong orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus yakin dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, dengan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaffar, yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mau menerima taubatnya seorang hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang mau bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang bertaubat. Bukti bahwa Allah suka, senang dengan kedatangan hamba yang mau bertobat kepadanya adalah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddiluhumullahu sayiatihim hasanat. Orang yang mau beriman, bertobat dan beramal saleh, bertobat, beriman dan beramal saleh, Allah akan gantikan kesalahan dia dengan kebaikan-kebaikan. Berapa besarnya kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, kalau dia bertobat, beriman dan beramal saleh, semua kesalahan itu ditimbang, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sangat cinta kepada orang yang mau bertobat kepadanya. Siang dan malam Allah menantikan tobat seorang hamba. Innallaha la yabsutu yadahu fin nahar li musii'il lail. Allah bentangkan tangannya di siang hari bagi pendosa yang pernah berbuat dosa. Di malam hari mungkin dia bertobat di siang harinya. Begitu juga di malam hari. Allah tunggu orang yang berbuat salah di siang hari, mungkin dia bertobat kepada Allah di malam hari. Siang malam Allah menantikan taubat kita. Sebesar apapun, kalau kita mau datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta maaf, maka Allah siap ampunkan dosa kita. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya summa lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh minta maaf kepada aku, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa kepada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala siap menerima taubatnya seorang hamba.
Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ditunggu manusia itu kapan dia bertobat kepada Allah, sampai terakhir ketika nyawa sakaratil maut sudah ada di kerongkongannya. Saat itu baru pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang yang mau bertobat. Innallaha yuhibbu tawabin. Allah suka dengan orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah menghadapi orang yang bertobat kepadanya melebihi bahagianya seorang ibu yang lama kehilangan anaknya bertahun-tahun. Tiba-tiba anak tersebut muncul di depannya setelah sekian lama hilang. Bagaimana senangnya ibu itu. Dikatakan di dalam hadis, innallaha asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatuba ilaih. Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima tobatnya seorang hamba dibandingkan seorang ibu yang menemukan kembali anaknya yang lama hilang dari pangkuannya. Kenapa? Karena Allah sangat cinta kepada kita. Karena Allah sangat sayang. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala umumkan bahwa Allah suka memaafkan hamba. Maka kita dianjurkan untuk sering-sering minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha?" Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar di waktu yang sakral, saat doa diterima oleh Allah, apa sebaiknya yang aku ucapkan saat itu? Nabi katakan kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Saat itu ucapkan olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Allah bukan hanya mau memaafkan, tapi tuhibbul afwa, suka memaafkan, senang memaafkan hamba. Itu sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala inginkan bagaimana sifat-sifat mulia ini ada pada kita. Kita juga harus punya sifat pemaaf. Jangan kita keras hati. Jangan kita dendam. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin sifat-sifat mulia ini ada pada kita. Di antaranya sifat pemaaf. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang punya segala-galanya, suka memaafkan hambanya. Kenapa kita tidak mau memaafkan saudara kita? Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita ini khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu itu khalifah di muka bumi. Artinya, milikilah sifat-sifat mulia. Allah punya sifat pemaaf. Jadilah kamu orang yang mau memaafkan saudara kamu. Allah punya sifat Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maka jadilah kamu orang-orang yang memperhatikan keadaan saudara-saudara kamu. Titipan rezeki yang Allah titipkan kepada kamu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah maksud Allah menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Allah punya sifat sattar, yang menutup aib, menutup keburukan. Maka kita juga begitu. Jangan kita suka mengumbar keburukan saudara kita. Semampu kita, kita tutup aib-aib saudara kita. Man satara aurata akhihi satarahu Allahu auratahu fid dunya wa fil akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man kasyafa aurata akhihi kasyafahu Allahu auratahu hatta yuftihahu fi baitihi.
Tapi siapa orang yang suka membuka-buka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya sampai dia malu tinggal di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena dia suka membuka aib saudaranya. Maka sifat-sifat mulia ini bagaimana kita wujudkan di dalam diri kita? Karena kita sudah diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Kita sebarkan sifat-sifat mulia. Jadikan diri kita orang-orang yang punya sifat-sifat mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Khudhil afwa." Jadilah kamu orang pemaaf. Milikilah sifat pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh ajak orang berbuat kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khudhil afwa? Ambillah sifat pemaaf. Artinya ketika kamu ambil sifat itu, kau akan menang. Ketika kamu ambil sifat itu, kau akan tenang. Ketika kau ambil sifat itu, kau akan berjaya dunia dan akhirat. Maka Allah katakan khudhil afwa. Ambillah sifat mulia itu dan masukkan, jadikan sifat mulia itu di dalam bagian kehidupan kamu. Inilah manusia yang dipuji oleh Allah. Inilah manusia yang dibangga-banggakan oleh Allah. Siapa dia? Al-kadhimin al-ghaib. Orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Wal-'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Suatu hari dalam kisah diceritakan Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu menyuruh budaknya untuk membawakan minum untuknya. Sampai di depan sang khalifah, minuman itu jatuh mengenai badan sang khalifah. Maka ketika khalifah ini ingin marah, si budak itu membaca firman Allah yang tadi. Apa itu? Al-kadhimin al-ghaib. Allah suka kepada orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Maka sang khalifah tidak jadi marah karena mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang budak tadi. Kemudian budak itu meneruskan ayat sambungannya, wal 'afina 'anil nas, dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang mau memaafkan saudaranya. Maka khalifah mengatakan, saya maafkan kamu. Kemudian disambung lagi ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Maka khalifah mengatakan, kalau begitu saya bebaskan kamu dari perbudakan. Itulah sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bagaimana kita memiliki sifat mulia tersebut. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada anak bibinya yang bernama Mastah. Dia marah. Kenapa marah? Karena anak bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menyebarkan fitnah kepada anak kandung Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sejak dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyantuni orang ini karena dia termasuk kerabatnya, dia termasuk kelompok muhajirin, dia juga termasuk ahlul badr. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyantuni dia. Suatu hari orang itu melakukan kesalahan, menyebarkan fitnah, ikut menyebarkan fitnah. Fitnah atas apa? Atas sesuatu yang tidak dilakukan oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar marah kepada orang itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar menghentikan sumbangan.
Terkenal Sayyidina Abu Bakar bahwa dia orang yang dermawan. Bahkan ketika perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan semua hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat terkenal kedermawanan Sayyidina Abu Bakar. Tapi saat itu karena dia kecewa, dia marah, dia hentikan sumbangan yang biasa diberikan kepada anak bibinya. Maka peristiwa itu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan. Hendaklah kamu jangan mengingat-ingat kesalahan yang dia pernah lakukan kepada kamu. Maafkan wahai Abu Bakar. Alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak senang kalau Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kamu? Maka dengan teguran Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memaafkan kesalahan orang tersebut dan dikembalikan lagi, diberikan lagi santunan yang biasa dia lakukan sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memaafkan. Maka Nabi SAW bersabda, laisas sadidu bisur'ah. Yang dikatakan orang kuat, orang hebat, itu bukan orang yang menang ketika dia bergulat, bukan orang yang ototnya nampak, bukan orang yang menang berkelahi kemudian kita katakan kuat. Walakinnas sadid man malaka nafsahu 'indal ghadab. Tapi yang dikatakan orang kuat menurut Nabi SAW yaitu orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Maka memaafkan itu adalah sifat yang mulia. Memaafkan itu adalah sifat ahli surga. Memaafkan itu adalah sifat para nabi dan para solehin. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh anaknya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, mana peristiwa yang paling menyedihkan kamu di dalam hidupmu? Yang melebihi peristiwa Uhud." Peristiwa Uhud kita tahu sangat menyedihkan perasaan Nabi. 80 sahabat syahid pada saat itu. Bahkan paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga syahid pada saat itu. Bukan hanya syahid, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicacah-cacah oleh Hindun. Sedih perasaan Nabi. Nabi sendiri pun terluka pada saat itu. Ditanya oleh anaknya Aisyah, "Apa ada peristiwa yang lebih menyedihkan hatimu ya Rasulullah dibandingkan peristiwa Uhud?" Nabi SAW mengatakan ada, yaitu peristiwa yang mana aku berjalan ke Taif untuk berdakwah. Aku berharap orang-orang Taif menerima aku. Aku berharap orang-orang Taif menyambut kedatanganku dengan baik. Ternyata sebelum Nabi sampai ke Taif dengan berjalan kaki, Abu Jahal lebih dulu sampai ke sana dengan menunggang kuda. Lalu Abu Jahal mengatakan dan mengumpulkan masyarakat Taif. Dia mengatakan, "Jangan kau dengar omongan keponakanku itu. Jangan kau dengar omongan Muhammad, karena dia orang gila. Sebentar lagi dia datang ke sini akan bicara kepada kalian mengenai agama baru yang dia bawa. Maka kalian jangan dengar omongannya." Maka pada saat itu masyarakat Taif mengumumkan dan mengundang anak-anak kecil untuk membawa kerikil batu-batu guna melempari Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke Taif. Maka benar, saat Nabi datang dilempari batu kakinya, dilempari batu kakinya, sampai pada saat itu kaki yang mulia baginda SAW bercucuran darah. Beliau tidak lanjutkan pertemuan dengan masyarakat Taif. Beliau keluar daripada Taif. Maka pada saat itu
Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril alaihi salatu wassalam bersama malaikat yang menjaga gunung-gunung di dunia ini. Mereka dikirim oleh Allah untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mau, maka malaikat penjaga gunung ini siap membalikkan dua gunung antara Mekah dan Taif supaya mereka semua tenggelam dan mati. Ditawarkan hal ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? In kana laisa 'alaika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau andaikan engkau tidak marah atas keputusanku ini, aku ikhlas ya Allah. Aku rela ya Allah. Enggak apa-apa. Aku siap memaafkan mereka ya Allah. Mungkin saat ini mereka belum paham atas ajakanku. Enggak apa-apa ya Allah. Aku berharap mudah-mudahan suatu hari nanti akan muncul dari keturunan mereka orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Aku siap memaafkan mereka ya Allah. Itulah sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang siap memaafkan orang-orang yang belum diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam majelis, Nabi mengatakan sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kalian seorang ahli surga. Ternyata masuk seorang sahabat. Dalam pertemuan yang lain, Nabi katakan yang sama, akan masuk di tengah-tengah kalian seorang ahli surga. Masuk sahabat yang sama, sampai 3 kali berturut-turut, sehingga sahabat yang lain ingin tahu apa sih sebenarnya kelebihan orang itu. Sampai ada salah seorang sahabat yang mengatakan, izinkan saya untuk menginap di rumahmu, karena saya sedang ada masalah dengan keluarga saya. Maka diizinkan dia menginap di rumahnya. Sebenarnya tujuan orang ini untuk mencari tahu apa amalan khusus, apa amalan istimewa dia, sehingga berkali-kali Nabi katakan bahwa dia ahli surga. Setelah 3 hari orang ini menginap di rumahnya, ternyata tidak ada keistimewaan amalan dia. Sama sekali tidak ada keistimewaan amalan dia. Maka di hari yang ketiga dia terus terang bertanya, apa sebenarnya amalan istimewa yang kau miliki? Karena Nabi SAW berkali-kali katakan akan masuk ahli surga dan kamulah orang yang masuk pada saat itu. Maka dia mengatakan, kalau itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa saya ini setiap malam sebelum saya tidur, saya maafkan semua kesalahan saudara-saudara saya, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Aku tidak menyimpan dendam. Aku tidak memiliki rasa dendam kepada saudara-saudara saya. Aku lepaskan dendam dan aku setiap hari tidur dalam keadaan seperti itu. Itulah kemuliaan orang yang mampu memaafkan. Memang ini sifat yang berat, tapi kita harus miliki. Kenapa? Karena kita ingin dicintai Allah, karena kita ingin menjadi ahli surga, karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai sifat kasar dan keras kita ini justru membuat malapetaka untuk kita di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW katakan, silman qata'ak, sambunglah hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Sambung. Wa'fu man zalamak, dan maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimi kamu. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kamu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW, supaya kita menyambung kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita terlebih dahulu menyambung. Wa'fu man zalamak, maafkan orang yang membuat zalim kepada kamu. Artinya bukan kita biarkan orang yang berbuat salah, hukuman tetap ditegakkan, tapi tidak ada rasa dendam di hati kita.
tidak marah dengan pribadi orang itu. Kesalahannya tetap ditegakkan. Bahkan Nabi sendiri Muhammad SAW dia mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Andaikan anakku Fatimah, anaknya Muhammad binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Artinya apa? Hukum ditegakkan, tetapi kita tidak dendam dan tidak marah kepada orang tersebut. Itulah sifat orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengancam kepada orang yang punya sifat dendam, marah sehingga dia memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan pernah masuk surga. Salah satu, 3 golongan manusia. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan. Wala hum adzabun alim, dan bagi dia adab yang pedih. 3 golongan manusia. Salah satunya adalah al-akhwan bainahuma syahna, 2 orang saudara yang bermusuhan satu dengan yang lain, membenci satu dengan yang lain, memutuskan silaturahim. Ini tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan baginya adab yang sangat pedih. La yadkhulul jannah may yahjur akhahu fawqa thalas. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Oleh karena itu, jangan kita gampang-gampang menuduh saudara kita bersalah. Mungkin dia tidak bersalah. Mungkin kesalahan itu dia lakukan karena dia tidak faham. Atau mungkin kesalahan itu dia lakukan karena dia tidak sengaja. Maka maafkan kesalahan saudara kita. Dan kita jangan terlalu cepat menuduh seorang itu melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diampuni, yang tidak bisa dimaafkan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Ketika kamu dengar berita dari orang yang mengatakan kepada dirimu bahwa orang itu bersalah, orang itu berbuat kesalahan, fatabayyanu, kamu cari bukti dulu, tabayyun dulu, cari keterangan dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan kau vonis bahwa dia bersalah. Mungkin dia tidak bersalah, mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia belum tahu. Kalau kamu telan mentah-mentah, maka kamu akan terkena kebodohan dan kau akan menyesal atas keputusan yang kau lakukan. Saudara kamu bukan musuh kamu. Saudara kamu adalah saudaramu dunia dan akhirat. Saudaramu bukan musuh kamu, tapi saudaramu adalah saudara kamu dunia dan akhirat. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah setan. Inna syaitan kana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Setan itulah musuh kamu yang nyata, dan jadikanlah setan itu musuh kamu sebenarnya. Jangan kita balik. Saudara kita musuhin, tapi kita bersaudara dengan setan. Itu adalah keputusan yang salah. Saudara kamu adalah saudara kamu. Dia bukan musuh kamu. Musuh kamu adalah setan. Musuh kamu adalah hawa nafsu yang selalu mengajak keburukan kepada kamu. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu selalu mengajak keburukan. Maka Nabi SAW katakan, Inna adau aduuka nafsuka allati baina jambaika. Musuh kamu yang cukup berbahaya adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Berapa banyak orang-orang yang amalnya hebat di dunia ini, tapi ternyata bangkrut di akhirat. Kenapa? Gara-gara dia bermusuhan. Gara-gara dia tidak menjawab salam saudaranya. Jangan kita sombong. Mungkin ada saudara kita yang pangkatnya rendah,
menyapa kita dengan salam, kita tidak mau jawab. Mungkin ada saudara kita yang kita anggap miskin, menyapa kita dengan salam, kita biarkan salamnya. Padahal kita tahu bahwa menjawab salam itu adalah wajib. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin farudduhu bi ahsani minha aw misliha. Ketika kamu mendengar ucapan salam saudaramu, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik, atau minimal kau balas seperti apa yang dia ucapkan. Maka insya Allah ketika kita menjawab salam, kita dapat doa daripada saudara kita. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirallahu dzunubahu qabla ayatafarraqa. Ketika dua orang Islam berjumpa karena Allah, dia berjabat tangan, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah sebelum dia berpisah. Subhanallah, begitu besar karunia Allah kepada orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Karena maaf ini adalah sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang siap memaafkan saudara-saudara kita sehingga kita terselamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.